Kali ini saya ada kue sus. Kue sus sendiri berbentuk bulat dengan rongga berisi fla, custard atau daging. Kue sus sendiri dengan isi fla atau custard sendiri disajikan setelah didinginkan di lemari es, karena fla yang berbahan baku susu mudah menjadi basi. Kue sus dalam bahasa Perancis disebut chocs à la crème, berbentuk kue yang bundar seperti cookies. Menjadi kue ini disebut chocs. Berbeda dengan adonan kue bolutan cake, adonan kue sus sendiri bukan didapat dari mengocok telur atau mentega dengan gula. Adonan kue sus sendiri dibuat dari menambahkan tepung terigu ke dalam campuran air yang dimasak bersama margarin atau mentega hingga mendidih. Telur ayam ditambahkan satu persatu di dalam adonan sambil diaduk hingga adonan tidak lengket di panci. Adonan kue sus tidak menggunakan bahan pengembang seperti soda kue atau baking powder. Mixer hanya digunakan agar kue mengembang lebih bagus sewaktu dipanggang. Oven yang digunakan untuk memanggang kue sus sendiri harus panas sekali, yaitu sekitar 220 derajat Celcius. Panas oven mengubah kadar air yang tinggi di dalam adonan menjadi uap. Telur di dalam adonan bisa membentuk kerangka kue yang tipis, dan sedangkan uap yang terperangkap di dalam adonan bisa membuat rongga di bagian dalam kue. Beberapa modifikasi kue sus sendiri juga banyak berkembang, sehingga bentuk kue sus tidak lagi berbentuk bulat. Ada juga yang sudah dibentuk menjadi bentuk angsa, ada sus kering juga sus basah, tergantung cara penyajiannya. Sejarah dari kue sus sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1533 silam. Pada saat itu seorang putri cantik asal Italia, Catherine de Medici, memutuskan untuk meninggalkan kota kelahirannya untuk menikah dengan Raja Henry II asal Perancis. Catherine memboyong seluruh anggota istananya termasuk para koki untuk tinggal di Prancis, dan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1540, kepala juru masak bernama Panterelli berhasil menciptakan adonan pasta yang juga digunakan untuk membuat kue. Awalnya adonan tersebut dinamakan Panterelli. Namun, nama tersebut tidak bertahan lama hingga akhirnya disebut pâte aux chocs. Seiring berjalannya waktu, seorang juru masak asal Prancis, yaitu Marie Antoine Carême, berinisiatif untuk menyempurnakan resep tersebut. Resep milik Marie ini kini banyak diadopsi oleh toko-toko pasti ternama di seluruh dunia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang variasi nama kue sus yang ada di dunia. Kue bertekstur ringan dan lembut ini punya banyak sebutan. Beda negara, beda pula namanya.
Walau begitu, kue sus sendiri sebenarnya punya adonan dasar yang sama dengan sistem pembuatan yang kurang lebih sama. Bedanya hanya ada pada kreasi dan inovasi setiap negara yang disesuaikan dengan citra rasa dan selera masyarakatnya. Adonan kue manis yang satu ini sebenarnya berasal dari adonan yang dinamakan choux. Choux sendiri merupakan campuran mentega, air, tepung, terigu, dan telur yang perlu dipanaskan dahulu sebelum di oven. 5 bahan utama tersebut dimasak bersama hingga berubah menjadi adonan kental kekuningan yang siap dibentuk sesuai keinginan kalian. Setelah itu barulah choux dipanggang dalam oven sampai matang. Ketika dipanggang, telur akan membuat adonan menjadi kopong sehingga dapat diisi dengan aneka varian isi. Di Indonesia sendiri, kue sus biasanya punya isi yang variatif, dari yang manis sampai yang menyegarkan. Kue sus sendiri dipercaya hadir pertama kali di Perancis. Itulah mengapa kue yang satu ini punya banyak versi dan sebutan di negara kelahirannya. Ada profiterol, bentuk yang paling mirip dengan kue sus di Indonesia. Bentuknya bulat tinggi dengan pastry krim lembut di dalamnya dan taburan gula putih di atasnya. Sus versi ini juga yang disebut Bignè alla Crema di Italia. Ada pula eclair yang sekilas berbeda namun sebenarnya berasal dari adonan yang sama. Umumnya kue sus yang ini berbentuk lonjong dan topping yang lebih beragam. Kue yang satu ini biasa dipadukan dengan krim dan buah-buahan manis di dalamnya. Bagian atas eclair sendiri biasa dicelupkan ke aneka selai seperti coklat atau stroberi. Masih dari Prancis, adonan choux juga dihadirkan dalam versi asin dengan nama Chouchire. Chouchire sendiri biasa disajikan polos tanpa isian. Rasa asin yang berasal dari kue ini dihasilkan dari campuran keju dalam adonan. Keluarga lain dari kue sendiri dapat kita temukan di Jepang. Sebutannya yaitu supreme. Pada dasarnya bentuk dan rasanya hampir sama dengan kue sus yang ada di Indonesia. Yang spesialnya hanya isian fla yang dikreasikan dengan bubuk matcha atau teh hijau khas Jepang. Sekian.